Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan siswa-siswi SMP Yupentek 4 di channel Pak Guru Amir. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersama saya di Pak Guru Amir Channel, pada perjumpaan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, senantiasa punya keinginan, punya kemauan yang sangat tinggi untuk belajar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, melalui pembelajaran jarak jauh, kita semua diharapkan bersama-sama agar aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 di semester 1, semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022. Selamat mengikuti. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masuk kepada bab yang kedua tentang jujur dan menepati janji. Kalian buka buku paket halaman 25. Di sini di sampul judul tentang jujur dan menepati janji ada gambar kantin kejujuran. Ada gambar kantin kejujuran. Kemudian ada gambar gedung KPK, kemudian ada gambar seseorang berjanji kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah. Perhatikan baik-baik gambar itu. Lalu masuk kepada halaman 26, ada skema tentang jujur dan menepati janji. Kalian diharapkan nanti memahami makna jujur. Setelah paham, yang kedua menerapkan perilaku jujur. Kemudian yang sebelah kanan memahami makna menepati janji. Setelah paham, lalu menerapkan perilaku menepati janji. Jujur dan menepati janji merupakan sikap yang mulia. Sikap yang mulia ini diharapkan terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bisa kita renungkan ketika ada jam hilang. Telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid. Ini sebuah gambar mengembalikan barang milik orang lain adalah perilaku mulia. Kalau nggak jujur, jam itu dikantongin. Kalau jujur, jam itu akan diumumkan kepada orang yang kehilangan. Anak-anakku, mari kita buka buku LKS halaman 14. Halaman 14 ini bicara jujur. Bicara jujur. Seseorang bisa disebut jujur apabila berkata apa adanya.
dan sesuai dengan kenyataan. Inilah jujur. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia, tentram, aman dan nyaman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang jujur dengan yang bohong. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Kalian nanti ditugaskan sama Pak Amir untuk dibaca, kemudian disetorkan rekamannya ya kepada Pak Amir. Yang tidak setor dianggap tidak hadir alias tidak ada keterangan. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Ceklok nih. Ulangi lagi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, mari kita ulangi bersama-sama. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Diulangin lagi terus supaya kita bisa baca dan terus melekat dalam memori kita. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mari kita perhatikan terjemahannya. Dan janganlah kamu campur adukan ya yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Nah, lalu kalian baca tuh Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin karena kejujurannya. Nah, selanjutnya poin berikutnya kalian baca dan ada tugas ya, ada tugas. Bagaimana sikap Anda bila dihadapkan suatu permasalahan bila Anda jujur akan mencelakai diri sendiri dan orang lain, tetapi bila berbohong Anda dan orang lain akan selamat. Nah, sikap kalian tulis komentarnya di buku tulis, kemudian dipoto, dikirim ke WA Japri dengan Pak Guru Amir. Nah, ini penting sekali nih, kalian jangan sampai terjebak ya. Jadi aplikasi tugas HOTS ini untuk tugas kalian halaman 15 di dalam buku LKS. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu, dan jaga kebersihan. Ingat, yang rambutnya belum dipotong berarti tidak jujur. Yang jujur rambutnya harus dipotong. Kenapa? Karena sifat, sikap seorang murid yang baik, yang taat dan hormat kepada gurunya, manakala bapak ibu guru menegur agar kalian yang laki-laki tetap ganteng, tampan, maka rambut sebagai mahkotanya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai syarat wajib mutlak bagi murid
yang taat dan patuh kepada guru, maka hukumnya wajib ditaati. Bahwa standar daripada rambut yang ada di kepala tentunya adalah tidak melewati alis, tidak melewati telinga, tidak melewati kerah. Manakala kalian ditemukan sama Pak Amir ternyata rambutnya masih panjang, gondrong, berarti bukan orang yang jujur, bukan murid yang jujur. Hati-hati dengan kalimat kejujuran ini, karena kejujuran adalah sifat mulia. Semoga kalian bisa memahaminya, dan tugas ini tentu sebagai bentuk daripada perilaku jujur. Kalau kalian jujur, kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kalian foto, kemudian kalian kirim buru-buru. Mana yang paling duluan, itulah orang yang jujur. Mana yang paling belakangan, itulah kebalikan daripada jujur, adalah bohong. Baik, terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama membaca kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Semangat dan tetap sehat.